cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Setelah kelas 0 didirikan di SC Academy, yang paling mengejutkan menurut Tang Wulin adalah betapa berbedanya akademi tersebut memperlakukan mereka jika dibandingkan dengan perlakuan mereka terhadap siswa normal. Ruang kelas berubah menjadi terbuka sementara kamar asrama mereka juga telah ditingkatkan. Mereka tidak lagi berbagi kamar dengan 4 orang, melainkan mereka masing-masing memiliki kamar sendiri yang sekarang terletak bersebelahan. Apalagi kamar mereka sama dengan yang diberikan kepada guru biasa. Dengan kata lain, mereka menikmati perlakuan yang akan diterima seorang guru. Zhang Yangxi menandatangani tanpa kontrak sedikit ragu ketika mendengar bahwa Wang Jinxi telah menandatanganinya. Termasuk guru yang bertanggung jawab, kelas 0 terdiri dari 6 orang. Wu Zhangkong juga diberi tempat tinggal baru di samping asrama murid-muridnya. Asrama sebelumnya sekarang telah diganti dengan suite. Akademi memberi mereka waktu 1 hari untuk mengatur diri mereka sendiri sebelum kelas 0 secara resmi memulai kelas pada hari berikutnya. Secara alami, bahkan jika kelas akan dimulai sekarang, tidak semua dari mereka dapat hadir. Lagi pula, yang ketiga menderita patah tulang yang parah dan hanya bisa menghadiri kelas teori untuk saat ini. Ruang kelas 0 tampak agak luas dan kosong. Meskipun tidak ada bedanya dengan ruang kelas biasa, ruangan itu tampak sangat besar dengan hanya 5 siswa di dalamnya. Zhang Yangxi dan Wang Jinxi duduk di satu sisi sementara trio Tang Wulin duduk di sisi lain. Kelimanya seperti 2 sungai yang terpisah. Zhang Yangxi mengistirahatkan kakinya di atas kursi, ekspresinya gelap. Wang Jinxi adalah dirinya yang biasanya diam, tetapi kadang-kadang matanya akan beralih ke Tang Wulin. Wu Zhangkong memasuki ruang kelas dengan ekspresi tegas dan berjalan ke tengah. Dia menyapu kelima siswa. Mulai saat ini, kurikulum Anda akan mengalami perubahan. Kata-katanya menarik perhatian kelima siswa tersebut. Bahkan jika itu adalah Zhang Yangxi dan Wang Jinxi, mereka tidak bisa tidak memaksakan kekuatan pangeran tampan yang sangat sombong. Bagaimanapun juga, mereka juga terpesona oleh pertempuran antara Wu Zhangkong dan Guang Biao. Wu Zhangkong berkata, karena kondisi tubuh Anda saat ini, kami akan menundanya untuk sementara waktu. Sebaliknya, kita akan mulai dengan kelas teori. Hari ini kita akan mulai dengan mekanisme. Ketika mereka mendengar kata ini, kelima siswa itu saling memandang dengan bingung. Ekspresi Zhang Yangxi sedikit menjadi cerah, karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Guru Wu, bukankah Mesia adalah topik untuk divisi lanjutan? Kami masih kelas 1, bukankah ini terlalu dini? Biasanya, divisi perantara hanya akan mencakup pengetahuan dasar, dan mereka tidak akan mencakup Mesia sampai mereka memasuki divisi lanjutan. Setelah lulus dari divisi lanjutan, mereka akan memasuki akademi lanjutan berdasarkan bidang studi mereka, berjalan selangkah demi selangkah menuju tujuan mereka. Siapapun yang bisa lulus dari akademi yang maju pasti akan menjadi elit masyarakat. Mereka baru saja memulai 6 tahun pertama mereka di divisi menengah, namun mereka sudah belajar tentang Mesia. Bukankah ini hanya melompat ke depan? Wu Zhangkong menjawab dengan wajar, topik-topik di kelas Mesia ini tidak akan diajarkan secara detail, jadi beban mata kuliah tidak akan terlalu banyak. Di antara kalian, siapa yang ingin menjadi Master Mesia di masa depan? Petik 2. Mereka berlima terdiam serempak. Master Mesia sudah identik dengan para ahli yang kuat dalam pandangan sebagian besar orang. Wu Zhangkong melanjutkan, dengan ini, kalian semua lebih baik memperhatikan di kelas. Dia melirik Zhang Yangxi saat dia selesai berbicara, menyebabkan dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Zhang Yangxi tidak lagi berani mengucapkan sepatah kata pun yang meragukan. Mesia modern telah mengalami 10.000 tahun pengembangan sementara perangkat jiwa telah melalui beberapa ribu tahun pengembangan, menjadi semakin luas. Teknologi selalu diteliti karena satu alasan utama, perang. Perangkat jiwa tidak terkecuali. Hanya setelah perangkat jiwa memenuhi medan perang, perangkat itu mulai digunakan oleh warga sipil. Para master pemandu jiwa pada saat itu tidak akan pernah membayangkan bahwa perangkat yang dipandu jiwa, atau singkatnya perangkat jiwa, dapat digunakan untuk memberdayakan seorang master jiwa dengan margin yang begitu besar. Hanya setelah mereka menemukan ini, mereka mulai meneliti Mesia.
Soul Master telah menjadi profesi paling penting dalam beberapa puluh ribu tahun terakhir. Soul Master tidak hanya langka, tetapi mayoritas dari mereka juga lemah. Tetapi dengan munculnya perangkat jiwa, paradigma ini telah bergeser. Master jiwa peringkat rendah sekarang bisa menjadi jauh lebih kuat dengan mengandalkan kekuatan jiwa dan perangkat jiwa mereka. Setelah itu, mekanisme jiwa mulai muncul, memungkinkan Soul Master menjadi lebih kuat. Soul Messiah dioperasikan dengan menggunakan kekuatan jiwa dari baterai kekuatan jiwa, sehingga memungkinkan penggunanya untuk menampilkan kekuatan yang jauh melebihi kekuatan mereka sendiri. Messiah jiwa pertama dikembangkan dalam bentuk yang lebih besar, faktornya adalah semakin besar mereka, semakin besar baterai kekuatan jiwa yang dapat mereka pasang serta jumlah senjata yang dapat dilengkapi. Seiring kemajuan teknologi, Messiah dapat dioperasikan oleh orang biasa dengan tubuh yang cukup kuat. Sejak saat itu, Messiah jiwa menjadi senjata utama tentara modern. Dalam sejarah perkembangan Messiah, ada masa-masa di mana bentuknya kecil, sedang, dan besar dan sekarang sudah mengambil bentuk yang Anda semua kenal. Ini adalah garis besar dasar pengembangan Messiah. Ini adalah proses coba-coba dan peningkatan yang dihasilkannya. Ini melibatkan kesempurnaan sirkuit jiwa, berbagai inovasi, dan kemajuan teknologi dengan pesat. Messiah menjadi semakin penting dalam perang sejak diciptakan. Petik 2. Tang Wulin dengan sungguh-sungguh mendengarkan karena ini adalah pelajaran pertamanya yang tepat tentang Messiah. Jika dia ingin menjadi guru Messiah, ini adalah pengetahuan penting baginya. Tapi ini bukan mekanisme yang ingin ku bicarakan denganmu. Wu Zhangkong berhenti di sana, membiarkan keheranan melanda kelima siswa itu. Bukan Messiah ini? Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh berkata, bukankah kalian semua berpikir bahwa seiring berkembangnya teknologi, orang biasa dapat mengontrol perangkat jiwa dengan lebih baik dan lebih baik? Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda, itu hanya yang dipikirkan orang biasa. Dalam puluhan ribu tahun sejarah yang telah disaksikan oleh benua Douluo, satu fakta tidak pernah berubah, Soul Master adalah eksistensi yang paling kuat. Dengan bantuan perangkat jiwa, orang biasa mungkin bisa menyamai Soul Grandmaster, dan dengan Messiah, mereka bahkan mungkin bisa bersaing dengan Soul King 5 cincin. Messiah benar-benar menawarkan kekuatan yang luar biasa untuk penggunanya, tetapi meskipun demikian, itu tidak dapat memberikan orang biasa kekuatan bertarung dari 8 cincin jiwa Douluo atau 9 cincin judul Douluo. Paling tidak, hal itu mustahil pada saat ini. Petik 2. Xie berkata, lalu bagaimana jika mereka menggunakan senjata super? Ada beberapa senjata super yang bisa digunakan orang biasa. Petik 2. Wu Zhangkong mengangguk. Apa yang Anda bicarakan adalah kemungkinan. Tapi izinkan saya bertanya sebagai balasan, bagaimana jika kedua belah pihak memiliki senjata super? Siapa yang lebih berkuasa? Biar ku beritahukan dulu padamu, saat ini, senjata super terkuat tidak bisa mengalahkan orang terkuat. Petik 2. Wu Zhangkong berbicara tanpa ragu sedikit pun, menyebabkan kelima siswa itu duduk tanpa sadar karena terkejut. Setelah jeda singkat, Wu Zhangkong melanjutkan berbicara. Dengan tren kemajuan teknologi senjata umat manusia, mungkin senjata semacam itu akan muncul di masa depan. Tapi saat ini, tidak ada senjata seperti itu. Petik 2. Guru Wu, orang kuat yang kamu bicarakan ini, apakah mereka guru Messiah atau guru jiwa? Tang Wulin bertanya. Wu Zhangkong berkata, tepatnya, mereka berdua. Messiah yang biasa Anda lihat tingginya berkisar dari 5 hingga 8 meter, dan memiliki beberapa perbedaan yang khas tergantung pada jenis Messiah mereka. Ini adalah Messiah modern berukuran sedang yang saya diskusikan. Dari penelitian mereka, Soul Guide Master sampai pada kesimpulan bahwa kombinasi dari jumlah besar dan setara dengan keseimbangan kemampuan ofensif dan defensif adalah yang paling cocok untuk tentara. Tapi ini hanyalah Messiah standar untuk tentara atau mungkin lebih baik dikatakan, ini adalah mekanisme untuk orang biasa Anda. Dengan bakat Anda sama sekali tidak bisa berkembang ke arah itu. Sebaliknya, Anda harus mengembangkan ke arah perlengkapan perang. Pertempuran lapis baja? Ini adalah pertama kalinya mereka berlima mendengar kata-kata ini. Wu Zhangkong melanjutkan dengan bosan, yang benar-benar kuat tidak akan membiarkan tubuh mereka menjadi lebih besar. Alasan mekanisme ada adalah penguatan kekuatan, bukan menjadi lebih besar. Messiah ungu dan seterusnya semuanya berukuran kecil, sampai pada titik di mana mereka hampir seperti baju besi.
Oleh karena itu, mereka disebut baju besi perang. Hanya Soul Master dengan armor tempur yang benar-benar bisa disebut ahli yang kuat. Mereka adalah ahli yang bisa menggabungkan jiwa bela diri dan Messiah mereka dengan sempurna, menghasilkan kekuatan tempur yang tangguh. Armor pertempuran, ide baru ini sepenuhnya menarik perhatian anak-anak muda ini. Bagaimanapun, Messiah seperti baju besi dianggap sebagai puncak. Seperti yang diketahui semua orang, selain Messiah Master yang mengoperasikan Messiah, ada juga pengrajin Messiah yang sangat penting bagi Messiah itu sendiri. Ada 3 macam pengrajin Messiah, desainer Messiah, pembuat Messiah, dan mekanik Messiah. Tujuan utama kuliah hari ini tentang Messiah adalah untuk memberikan pengetahuan yang diperlukan bagi Anda semua untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang pekerjaan sekunder Anda di masa depan. Saya menyarankan agar Anda semua memilih satu pekerjaan dari ketiganya sebagai pekerjaan sekunder Anda karena itu akan membantu Anda di jalan untuk menjadi lebih kuat. Petik 2. Gu Yue bertanya dengan heran, Guru Wu, bukankah seharusnya kita memusatkan seluruh energi kita untuk berkultivasi? Paling-paling kita harus belajar cara mengoperasikan Messiah, bukan? Mengapa kita perlu melakukan pekerjaan kedua? Petik 2. Wu Zhangkong berkata, jika kamu menginginkan baju perang yang kuat, maka kamu harus memiliki yang cocok untukmu. Dengan demikian, Battle Armor Master yang kuat pasti akan sangat akrab dengan armor tempur mereka. Mereka akan merancang, membuat, atau memperbaikinya sendiri. Hanya dengan cara ini Anda bisa secara bertahap membiasakan diri dengan setiap detail baju besi. Jika Anda tidak mengambil pekerjaan kedua, Anda tidak akan pernah bisa memiliki perlengkapan perang yang paling pas yang dibuat untuk diri Anda sendiri, dan tidak pernah naik ke altar dewa. Dengan terbentuknya kelas 0, kami hanya memiliki satu tujuan untukmu, itu adalah untuk mendorongmu menuju altar dewa. Ini adalah proses yang panjang dan sulit yang mungkin harus Anda dedikasikan sepanjang hidup Anda. Yang pertama ingin saya lakukan adalah meminimalkan waktu yang mungkin Anda buang melalui metode yang tidak tepat dan kemudian menjelaskan jalan yang harus Anda tempuh. Petik 2. Adapun pekerjaan apa yang Anda pilih, jangan khawatir tentang itu. Anda semua masih punya banyak waktu untuk memikirkan pilihan Anda. Tapi paling lambat, Anda harus memilih satu per kelas 3. Bahkan dengan bakat Anda, jalan Anda akan serupa dengan orang biasa, dan semakin cepat Anda memulai, semakin baik. Inilah alasan mengapa dalam 3 tahun, Anda harus memberi saya jawaban. Petik 2. Secara alami, 3 pekerjaan yang telah kuberikan padamu hanyalah pekerjaan yang menurutku terbaik. Mereka bukan satu-satunya pilihan Anda, dan masih ada beberapa pekerjaan yang terkait dengan Messiah yang terbuka untuk Anda. Faktanya, bahkan ada seseorang di antara kamu yang telah memilih. Petik 2. Saat dia berbicara, pandangannya tertuju pada Tang Wulin. Pekerjaan sekunder, Tang Wulin segera menyadari bahwa Guru Wu berbicara tentang pekerjaannya sebagai pandai besi. Wulin telah memilih menjadi pandai besi di usia yang sangat muda. Saya percaya dia kemungkinan besar sangat berbakat di bidang ini. Blacksmithing adalah salah satu pekerjaan yang saya juga ingin Anda pertimbangkan. Itu karena dari baju perang ungu dan seterusnya, proses pembuatan menjadi tidak terpisahkan dari penempaan. Terlepas dari pekerjaan apa yang Anda pilih, Anda tidak akan kekurangan sumber daya kultivasi jika Anda dapat mencapai bintang 5 atau lebih. Petik 2. Tang Wulin adalah yang paling tenang di antara mereka karena dia sudah memilih pekerjaan dan tidak akan mempertimbangkannya kembali. Dia sudah menjadi Grandmaster Blacksmith bintang 3. Tidak hanya dia dihargai oleh Asosiasi Pandai Besi, tetapi dia juga sudah jauh ke dalam studi tempa. Semakin dia menempa, semakin dia memahami kedalaman kerajinan itu. Ayahnya telah mengajarinya ketika dia masih muda bahwa apapun yang dia pilih, dia harus fokus dengan sepenuh hati tanpa sedikit pun bimbang. Tang Wulin sama sekali tidak tertarik dalam desain, pembuatan, atau pemeliharaan Messiah karena dia telah memulai jalur pandai besi dan tidak tahan untuk mengubah profesinya. 4 siswa yang tersisa diam. Jelas, memilih pekerjaan sekunder bukanlah masalah sederhana. Mereka masih muda dan belum sepenuhnya yakin apa yang mereka sukai. Tapi untungnya, mereka masih punya waktu 2 tahun lagi untuk memikirkannya. Itu banyak waktu untuk mengambil keputusan. Wu Zhangkong dengan bosan berkata, baiklah. Itu mengakhiri pelajaran hari ini tentang Messiah. Hanya ada 2 hal utama yang perlu Anda ingat.
Pertama, mecha yang benar-benar kuat disebut armor pertempuran dan semua mecha dari tingkat ungu ke atas adalah armor tempur. Kedua, Anda harus memilih pekerjaan yang berhubungan dengan mecha di kelas 3. Petik 2. Ini sangat mudah untuk mereka ingat. Bagaimanapun, informasi yang mereka pelajari di kelas ini sederhana dan menarik bagi mereka. Tang Wulin berkata, Guru Wu, kapan kita bisa melihat baju besi perang yang sebenarnya? Dia telah mendengarkan dengan sungguh-sungguh sepanjang waktu, dan sekarang akhirnya bisa menyuarakan pikirannya. Wu Zhangkong menatapnya dan berkata, aku akan membiarkanmu melihat baju perang setelah kamu menyelesaikan bagian pertama dari pelatihan tempurmu. Siapapun yang finish pertama akan memiliki kesempatan untuk melihatnya terlebih dahulu. Sampai sekarang, tidak ada dari Anda yang memiliki kualifikasi untuk dilihat. Petik 2. Latihan perang, pelatihan tempur antara Soul Master. Tanpa memberi kesempatan kepada mereka untuk bertanya lagi, Wu Zhangkong melanjutkan, mulai sekarang, kurikulummu akan menekankan pada latihan tempur. Di sini, Tang Wulin, pindahkan meja ke samping dan kosongkan ruang di tengah. Petik 2. Di sini, tapi bukankah kekuatan Soul Master merusak? Perasaan ragu muncul di hati kelima siswa tersebut, namun meskipun demikian, mereka mengikuti instruksi Wu Zhangkong. Tang Wulin, kemarilah. Wu Zhangkong mengangguk ke arah Tang Wulin. Iya, Tang Wulin dengan cepat berjalan. Bagaimana perasaanmu tentang pertempuranmu kemarin? Wu Zhangkong bertanya dengan dingin. Tang Wulin mempertimbangkannya sejenak sebelum berbicara. Saya terlalu picik. Kita semua adalah siswa, jadi kita tidak boleh saling menyakiti. Kami seharusnya berhati-hati untuk tidak berlebihan. Petik 2. Wu Zhangkong melambaikan tangannya untuk memecat. Aku tidak menanyakanmu tentang hal-hal itu. Saya bertanya tentang bagaimana perasaan Anda selama pertempuran. Bagaimana perasaan Anda dalam pertarungan tim Anda? Petik 2. Tang Wulin berkata, saya agak bingung tentang apa yang terjadi karena ini adalah pertama kalinya kami melihat kekuatan lawan kami. Tanggapan kami terhadap serangan mereka terlalu tidak teratur dan kurang koordinasi. Sedangkan untuk tim lain, mereka memiliki koordinasi yang lebih baik, tetapi tampaknya juga belum mencapai tingkat pemahaman diam-diam. Petik 2. Wu Zhangkong dengan dingin mengoreksi, disordered. Bagaimana itu tidak teratur? Itu benar-benar kekacauan total. Petik 2. Mereka berlima tercengang dengan kata-kata ini. Mereka adalah para jenius di kelas 1 dan akademi telah menetapkan kelas khusus untuk mereka secara khusus. Selain Tang Wulin, mereka semua sangat percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri. Dari mana asal kata, tidak teratur? Wu Zhangkong menatap mata besar Tang Wulin. Sejujurnya, saya sangat kecewa. Saya melatih Anda selama 3 bulan, dan Anda memiliki keterampilan koordinasi yang sangat baik. Namun, ketika pertempuran benar-benar dimulai, Anda menyerahkan keuntungan Anda. Patah lengan Xie hanyalah akibat dari ini. Petik 2. Ekspresi Xie menegang. Dia tidak pernah menyangka Guru Wu akan menilai dia dengan cara ini. Wu Zhangkong menoleh untuk melihat Xie. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu kuat sekarang setelah kamu berhasil menjadi Soul Grandmaster? Dan bahwa Anda sekarang bisa secara membabi buta menyerang lawan Anda dengan kekuatan Anda? Apakah Anda ingat konsep tim? Petik 2. Dia kembali ke Tang Wulin tepat setelahnya. Dan kau, saya membiarkan Anda menjadi kapten tim karena temperamen Anda yang tenang. Namun Anda sebenarnya gagal menghentikannya atau berkoordinasi dengan tim. Itu tanggung jawabmu. Penggunaan kekuatanmu juga berantakan. Anda tidak benar-benar menggunakan jiwa bela diri Anda sama sekali dan hanya menerobos dengan kekuatan kasar. Apa yang kamu pikirkan? Dihadapkan dengan kritik Wu Zhangkong, Tang Wulin benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Wu Zhangkong tentang peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba dan bagaimana rumput Blue Silvernya bermutasi karena jiwa Raja Naga Emas yang mengarah ke situasi saat ini di mana dia bahkan tidak sepenuhnya yakin dengan kemampuannya saat ini? Wu Zhangkong akhirnya menoleh ke Gu Yue. Sudah kubilang untuk bertindak sebagai perekat tim, namun dengan kecenderungan bertempurmu, kau menciptakan lebih banyak masalah dalam berkoordinasi dengan tim. Beberapa kata kritik Wu Zhangkong sudah cukup untuk meledakkan pembuluh darah. Kemudian, tatapan Wu Zhangkong beralih ke Zhang Yangxi dan Wang Jinxi. Masalah dengan tim Anda juga jelas.
Wei Xiaofeng memiliki kesalahan yang sama dengan Xie Xie. Padahal, kelemahannya malah semakin parah. Zhang Yangxi, Anda tidak langsung terlibat dalam pertempuran di awal karena kesombongan Anda, tetapi kesombongan hanya akan membuat Anda mati. Di antara kalian bertiga, Wang Jinxi melakukannya dengan relatif baik. Meskipun dia ditekan oleh Tang Wulin, dia telah berhati-hati dan fokus untuk memenuhi perannya dari awal hingga akhir. Petik 2. Guru Wu benar-benar memuji Wang Jinxi? Tapi, benar saja, ada tapi. Wu Zhangkong dengan dingin melanjutkan, kalian berlima memiliki masalah yang sama, dan ini akan diselesaikan melalui pelatihan tempur kalian. Masalahnya adalah kalian semua sangat kurang dalam pengalaman dan teknik bertarung. Apa yang saya bicarakan bukanlah pengalaman Anda dengan menggunakan jiwa bela diri dan keterampilan jiwa karena Anda semua agak baik dalam hal itu, tetapi masih belum sempurna tentu saja. Tidak, apa yang saya bicarakan adalah teknik bertarung dasar Anda saat Anda tidak menggunakan jiwa bela diri Anda. Petik 2. Teknik pertempuran dasar, Soul Master membutuhkan sesuatu seperti itu? Bukankah Soul Master hanya perlu menggunakan keterampilan jiwa mereka untuk menyerang lawan mereka? Terlepas dari Tang Wulin yang tenggelam dalam pikirannya, ekspresi keraguan muncul di wajah 4 siswa lainnya. Apa menurutmu tidak ada artinya memiliki teknik bertarung dasar? Gu Yue berkata, saya mengerti, tapi Guru Wu, kemampuan saya hanya didasarkan pada pengendalian elemen. Selama saya bisa mengendalikan mereka dengan benar dalam pertempuran, saya akan bisa mengalahkan lawan manapun. Lalu, apa gunanya saya untuk teknik pertempuran dasar? Bukankah saya harus fokus pada peningkatan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual saya? Petik 2. Wu Zhangkong mengangguk. Jika itu yang benar-benar kamu pikirkan, maka mari kita lakukan tes kecil. Gu Yue, kamu dan Tang Wulin akan menyerangku. Saya tidak akan menggunakan keterampilan jiwa apapun, dan saya akan menekan kekuatan jiwa saya ke level Anda, sekitar peringkat 13. Mari kita lihat, apakah Anda masih bisa mengalahkan saya. Anda dapat menggunakan jiwa bela diri Anda. Petik 2.